Selamat malam jemaat Tuhan sekalian, kita bersama-sama boleh kembali lagi mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Sudah, mari kita bersama-sama memujikan satu pujian yang berkata bahwa kita semua belajar untuk memuji rahmat dan anugerah Tuhan. Kita semua belajar untuk merayakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu, kupuji. Mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu dan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang memimpin setiap kami menjalani hari-hari kami sampai hari ini. Kau yang mengajarkan kami bagaimana kami melangkah dalam kehidupan kami seperti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Kami bersyukur karena tangan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami sejenak juga boleh menikmati waktu di mana kami bisa berdoa dan juga kami merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Pimpin dan sertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sama-sama akan berdoa bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang tahun 2020 ini. Saudara, kita memasuki bulan November dan sebentar lagi kita memasuki penghujung bulan, yaitu nantinya di penghujung tahun di bulan Desember. Kita bersyukur saudara untuk pekerjaan dan usaha yang Tuhan masih terus sediakan bagi setiap kita sampai hari ini. Kita bersyukur untuk sekolah ataupun kuliah dari anak-anak kita, walaupun mungkin sulit dan juga harus dijalani dengan satu proses yang berbeda, tapi kita bersyukur Tuhan masih terus menyertai. Kita juga bersyukur untuk keluarga kita sampai hari ini Tuhan boleh sertai, walaupun mungkin perlu banyak penyesuaian di tengah-tengah kondisi sepanjang tahun 2020 ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih boleh memberikan kepada kita orang tua, anak-anak, seluruh anggota keluarga sampai hari ini.
Kita juga bersyukur terlebih lagi untuk kesehatan. Di tahun ini menjadi tahun yang barangkali menjadi tahun di mana kita sungguh-sungguh bisa mengalami bagaimana Tuhan itu menyertai dan bahwa kesehatan itu begitu mahal sekali harganya. Mari kita bersyukur karena Tuhan masih memimpin kita. Dan terakhir saya mengajak kita bersyukur untuk gereja. Kita bersyukur untuk saudara seiman yang masih terus ada bersama-sama dengan kita. Walaupun mungkin di dalam pertemuan-pertemuan yang tidak lagi bisa rutin, belum lagi bisa rutin, tapi kita bersyukur karena gereja Tuhan juga di masa-masa seperti ini tetap boleh terus menjalankan bagiannya masing-masing dan Tuhan masih menyediakan bagi kita saudara seiman di tengah-tengah kita. Mari kita bersyukur untuk 5 hal ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan sepanjang tahun 2020 ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pekerjaan, untuk usaha yang kami boleh lakukan. Walaupun mungkin penghasilan kami mungkin menjadi lebih kecil, walaupun mungkin kami tidak memiliki satu masa depan yang terlalu baik di dalam tahun 2020 ini untuk pekerjaan usaha kami. Tetapi Tuhan, kami masih bisa bertahan, kami bersyukur. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak yang boleh bersekolah, yang boleh kuliah, walaupun di dalam masa-masa seperti ini harus dilalui dengan sistem online ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk belajar walaupun di tengah-tengah kondisi harus dengan banyak penyesuaian. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah memberikan mereka, papa, mama, orang tua, anak-anak, saudara, Tuhan yang sudah berikan. Biarlah Engkau yang terus memimpin, memupuk, menjalin hubungan keluarga yang baik di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan juga yang Tuhan sudah boleh sertai sampai saat ini ya Tuhan. Engkau yang memimpin kami sehingga kami tetap bisa sehat dan bisa melakukan segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk gerejamu, untuk saudara-saudara seiman yang sudah boleh Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita juga bersyukur untuk hari kemarin, di hari Minggu kita bersyukur kita boleh memperingati HUT gereja kita yang ke-13. Sudah kita bersyukur untuk segenap panitia yang sudah boleh melakukan bagiannya masing-masing. Kita bersyukur untuk boleh segenap pelayan yang juga melakukan tugas tanggung jawab panggilan pelayanannya. Kita juga bersyukur untuk segenap jemaat yang boleh hadir di tempat ini di gereja maupun juga jemaat yang mengikuti HUT dari rumah mereka masing-masing. Sudah kita bersyukur untuk 13 tahun Tuhan menyertai gereja kita. Kita bersyukur supaya terus kita boleh memandang kepada Tuhan dan di tahun-tahun yang ke depan kita tidak lupa bahwa tangan Tuhan yang memelihara kehidupan kita, kehidupan bergereja kita sungguh-sungguh boleh membuat kita juga semakin menjadi gereja yang memperkenan hati Tuhan. Mari kita bersyukur untuk segenap ibadah yang kita boleh lakukan kemarin dan juga orang-orang yang sudah boleh berbagian di dalamnya, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan ucapan syukur bahwa Tuhan boleh menyertai gereja kami selama 13 tahun, dan kami bersyukur khususnya untuk acara peringatan ibadah HUT yang sudah boleh berjalan hari Minggu kemarin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah gerejamu di tempat ini sampai yang ke-13 tahun ini ya Tuhan. Bersyukur untuk panitia yang sudah boleh bekerja, melayani, mempersiapkan segala sesuatunya. Bersyukur untuk para penata layan yang sudah boleh melayani dan juga boleh mempersiapkan dan juga menyelesaikan tugas pelayanannya. Bersyukur juga untuk segenap jemaat yang boleh hadir di gereja maupun juga yang mengikuti ibadah dari rumah. Kami bersyukur ya Tuhan, dan terus ingatkan kami untuk menjadi gereja yang sungguh-sungguh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap doa syukur kami di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Tolong kami untuk juga terus belajar bersyukur di tengah-tengah kondisi apapun yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami tidak menjadi orang-orang yang melihat kepada masalah kami yang terlampau besar dan kami pada akhirnya hanyut dengan masalah dan pergumulan kami tanpa kami mengingat Tuhan dan setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu yang membuat kami seharusnya belajar untuk bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami supaya kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sudah kita akan sama-sama menaikkan pujian. Buka mataku ya Tuhan agar aku tampak Yesus. Aku
mau dekat padanya dan mengasihinya. Dan biarlah pujiannya juga mengantar kita sekali lagi untuk boleh nantinya menaikkan pokok-pokok doa yang selanjutnya. Buka mataku ya Tuhan. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku tampak Yesus. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Sekali lagi, buka mataku, Tuhan. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku tampak Yesus. Setelah kita berdoa untuk sekolah dan keluarga, kita berdoa khususnya di dalam hari-hari ini anak-anak lagi di dalam masa-masa ujian akhir sekolah. Kita doakan saudara supaya mereka juga bisa mengerjakan dengan baik, dan khususnya ketika ini menjadi ujian yang juga berbeda ketika biasanya mereka ujian di sekolah, tetapi kali ini mereka mengerjakan dari rumah. Biarlah kita juga berdoa Tuhan juga memberikan kepada anak-anak kita kejujuran dan juga ketelitian di dalam mengerjakan. Dan kita juga berdoa yang kedua, saudara, untuk rencana atau wacana dari pemerintah, mulai dari pusat sampai pemerintah daerah yang akan memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka pada tahun depan. Kita doakan saudara supaya setiap uji coba yang dilakukan juga boleh dilaksanakan dengan baik, dan ini tidak lagi nantinya justru menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti adanya klaster baru, yaitu klaster sekolah. Kita doakan supaya ini menjadi satu hal yang sungguh-sungguh sudah dipikirkan dengan matang, dan kita bisa nantinya menjalani kegiatan belajar mengajar khususnya anak-anak kita dengan baik, dan tidak ada sesuatu yang pada akhirnya terjadi malah jadi menambah kasus-kasus corona. Kita doakan supaya semuanya bisa dipersiapkan dengan baik. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga dan juga sekolah secara khusus. Kami berdoa supaya orang tua yang juga memimpin mereka untuk belajar dari rumah, ketika mereka harus bersekolah dari rumah, Tuhan tolong ketika khususnya masa-masa ujian di hari-hari ini ya Tuhan, Tuhan tolong supaya mereka semua bisa mengerjakan dengan baik. Mungkin ada hal-hal yang tidak
bisa dilakukan dengan maksimal karena secara teknis ataupun juga hal yang membuat mereka kesulitan mengerjakan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang boleh memimpin anak-anak ini supaya mereka dengan penuh kejujuran namun juga dengan penuh semangat dan ketelitian mereka mengerjakan ujian dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah-sekolah yang di dalam rencana atau wacananya akan dibuka di tahun depan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menyertai supaya ya Tuhan ini adalah satu perencanaan yang matang dan juga sudah dipersiapkan dengan baik ya Tuhan. Kau tolong supaya semuanya sungguh-sungguh sudah boleh dipikirkan sehingga ketika nanti dimulai dengan sekolah tatap muka tidak lagi terjadi hal yang tidak diinginkan dengan adanya klaster-klaster baru. Kau juga berkati ketika mungkin ada keluarga-keluarga yang tetap masih mengalami kekhawatiran ketika ada rencana pembukaan untuk sekolah ini ya Tuhan. Biarlah Kau juga memberikan ketenangan hati dan juga berikan hikmat kepada pihak pemerintah sampai kepada pihak dari sekolah ketika mengambil setiap keputusan dan juga hal ini bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita juga berdoa yang berikutnya, kita berdoa untuk masa-masa ini, masa-masa memasuki Advent dan juga Natal. Saudara, kita berdoa supaya setiap kita juga dipersiapkan hatinya oleh Tuhan. Kita juga doakan untuk panitia, kita doakan untuk para pelayan dan juga jemaat Tuhan supaya sungguh-sungguh ketika mungkin tahun ini sudah menjadi Advent atau Natal yang berbeda karena ini masa-masa yang pandemi, tapi justru disitulah sebetulnya kesempatan itu Tuhan berikan. Ketika pandemi masih juga berjalan sampai akhir tahun dan bahkan mungkin tahun depan, dan bila ini menjadi Advent dan juga Natal yang sungguh-sungguh boleh mengingatkan setiap kita apa artinya menantikan juru selamat. Apa artinya memiliki pengharapan dalam Kristus yang adalah juru selamat itu. Sudah kita doakan supaya segenap panitia juga boleh melakukan bagian pelayanan mereka dengan baik dan juga khususnya setiap kita jemaat Tuhan sungguh-sungguh dipersiapkan. Kalau tahun ini menjadi Advent dan Natal yang berbeda dari biasanya, biarlah yang berbeda itu sungguh-sungguh bermakna bagi setiap kita. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan ketika sebentar lagi kami akan memasuki masa Advent dan juga Natal. Mulai minggu ini ya Tuhan, kami memasuki masa Advent, masa penantian, masa di mana kami kembali lagi hendak merayakan, menantikan kedatangan Kristus. Tuhan, kami sudah melihat, kami sudah juga belajar bagaimana Kristus datang sebagai juru selamat dan kami masih menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Ya Tuhan, secara khusus ketika kami memasuki masa Advent dan Natal di tahun ini, di tahun yang sulit, di tahun pandemi ini ya Tuhan, Tuhan jangan biarkan kami hanya terhanyut karena kami memasuki masa-masa yang sulit, tapi biarlah Tuhan ini penantian yang berbeda dan biarlah kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kami tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan, kami justru semakin menantikan bagaimana tangan Tuhan itu menyertai kami, bagaimana Engkau sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, tolong kami juga berdoa untuk segenap panitia, bagi para pelayan dan seluruh jemaat yang ada, bila ini menjadi Natal yang berbeda, Advent yang berbeda, karena di tengah-tengah justru ketika kami masih mengalami pandemi ini, kami belajar bagaimana menjadi orang yang menantikan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah kita juga menyerahkan bagi jemaat-jemaat kita yang sedang sakit atau lemah tubuh. Kita berdoa untuk mama dari saudara Sumarno yang masih sakit di bagian ginjalnya. Saudara Marno ambil cuti dan juga pulang untuk boleh merawat mamanya. Kita doakan supaya Tuhan berikan kesembuhan. Kita juga berdoa bagi beberapa jemaat yang juga masih terus bergumul untuk boleh memiliki badan yang sehat. Kita berdoa untuk saudara Alfius, kita berdoa untuk Pak Agustan, kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat lain yang saudara tahu yang dalam waktu-waktu ini karena juga cuaca juga tidak lagi kurang baik begitu ya saudara, di dalam hari-hari ini kita doakan supaya Tuhan tetap jagai mereka dan juga Tuhan tetap boleh memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Mari kita angkat suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang bergumul dalam kelemahan fisiknya ya Tuhan, mereka yang sedang sakit, tidak enak badan ya Tuhan, kami berdoa untuk Mama dari Marno, berdoa untuk Alfius, berdoa untuk Pak Agus, berdoa juga untuk saudara-saudara yang lainnya yang juga masih terus bergumul dalam hari-hari ini ketika kami juga tahu situasi cuaca yang juga masih kurang mendukung ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan tetap jagai mereka dan juga Tuhan tetap boleh memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Mari kita angkat suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang bergumul dalam kelemahan fisiknya ya Tuhan, mereka yang sedang sakit, tidak enak badan ya Tuhan, kami berdoa untuk Mama dari Marno, berdoa untuk Pak Agus, berdoa juga untuk saudara-saudara yang lainnya yang juga masih terus bergumul dalam hari-hari ini ketika kami juga tahu situasi cuaca yang juga masih kurang mendukung ya Tuhan.
Dan biarlah Tuhan yang boleh tolong jagai di tengah-tengah juga kondisi masih pandemi seperti ini ya Tuhan. Doakan, kami berdoa supaya mereka semua tetap boleh terus menjaga kesehatan dan Tuhan yang memberikan kesehatan, kesembuhan kepada mereka. Tuhan pimpin sertai ya Tuhan supaya setiap kami Tuhan sungguh-sungguh boleh jaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memimpin kami hari-hari kami termasuk badan kami, kondisi fisik kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Buka mataku, garku tampak Yesus. Buka mataku, garku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku, sekali lagi, buka mataku agar ku tampak Yesus. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku tampak Yesus. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin terus Tuhan membuka mata kami, telinga kami, hati kami, supaya kami bisa melihat, mendengar, dan kami bisa terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong sejak kami akan merenungkan firman Tuhan, dan bila waktu ini menjadi waktu-waktu kami bisa menikmati Tuhan melalui sabda-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Setelah kita membuka dari Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Memasuki masa-masa menjelang masa Advent dan juga Natal, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Nah, saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka kita kembali lagi diingatkan, saudara, bahwa Yohanes itu sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk bisa dipersiapkan Tuhan untuk bisa mempersiapkan jalan kepada kehadiran Kristus. Saudara, pada bagian ini Injil Yohanes adalah Injil yang mencatat sedikit berbeda tentang kisah bagaimana memperkenalkan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kalau Matius, Markus, dan juga Lukas memperkenalkan Tuhan Yesus dengan proses kelahirannya, tetapi Yohanes tidak, saudara.
Maka kemudian Injil Yohanes ini mencatat seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu menjadi saksi akan hadirnya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Nah, saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan demikian. Maka ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, saudara, ini satu kalimat yang sangat penting yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis kepada setiap kita tentang siapa Yesus. Dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Waktu itu Yesus belum mulai pelayanannya, Yesus hampir atau baru mau memulai pelayanannya. Tapi Yohanes sudah katakan, ini dia anak domba yang menghapus dosa dunia. Yohanes langsung berkata bahwa dialah sang juru selamat itu. Anak domba itu di dalam pemahaman perjanjian lama, saudara, adalah sesuatu yang dipersembahkan sebagai kurban dari seorang imam ya bagi umat Allah. Dan Yohanes menyatakan kepada setiap kita, saudara, bahwa Kristus inilah sang anak domba Allah yang dipanggil oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk apa? Menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis langsung mengatakan tentang siapa Kristus. Nah, setelah kemudian dia memberikan satu kesaksian di ayat 30 sampai ayat 33 bagaimana proses semuanya itu terjadi. Bagaimana kemudian Allah mempersiapkan dia, bagaimana Allah Bapa menyatakan kepada dia apa yang kemudian akan dia lihat ketika ada seorang pribadi yang bernama Yesus ini dibaptis oleh dia dan Roh Kudus turun ke atasnya. Berarti itulah orang yang kemudian dinanti-nantikan dunia, sang anak domba itu. Dan di akhir bagian ini, saudara, Yohanes juga kemudian kembali lagi menyatakan kepada setiap kita, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Nah, saudara, sejak Yohanes pasal yang pertama, maka Injil Yohanes mencatat Yohanes Pembaptis sudah dengan jelas menyatakan siapa Yesus. Nah, saudara, secara khusus ketika kita akan menjelang atau memasuki masa-masa Advent, pertanyaan bagi setiap kita, saudara, sederhana. Setiap tahun kita merayakan Advent dan juga Natal. Pertanyaannya, saudara, apakah kita memandang dia yang pertama sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita? Dan yang kedua, saudara, apakah kita memandang Kristus juga sebagai sungguh-sungguh sebagai anak Allah? Atau hanya sebatas saudara sang bayi kudus yang lahir, yang memberikan sukacita di tengah-tengah dunia, tapi kita lupa bahwa kelahirannya berujung kepada kematian, bahwa kelahirannya itu menjadikan dia itu adalah Kristus yang terus hidup di dalam karya yang kita lihat tidak mudah, saudara, karya yang kemudian memang indah, tapi dijalaninya dengan penuh dengan penderitaan. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis mulai dari pasal 1 Injil Yohanes ini mengingatkan kepada setiap kita. Ketika kita mempersiapkan hati kita memasuki masa Advent dan juga menjelang Natal ini, saudara. Ketika kita memandang kembali kepada Kristus di masa-masa pandemi ini, apa kita juga masih melihat dia sebagai anak domba Allah? Dia sudah berkorban sangat besar, sangat berharga, sangat mulia. Dikatakan anak domba yang tidak bercacat celah, anak domba yang sungguh-sungguh sempurna, satu-satunya yang bisa kemudian menyelesaikan masalah terbesar umat manusia, yaitu dosa. Nah, saudara, kalau sang anak domba itu sudah menyelesaikan masalah yang terbesar, yaitu dosa, ketika kita akan memasuki masa Advent dan Natal, saudara, mari kita juga lihat kembali dia anak domba yang pastinya bisa mengangkat dan menyelesaikan masalah kita. Selain dosa pun dia pasti bisa selesaikan. Dan ingat, saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan di bagian ini bahwa dia adalah sang anak Allah itu sendiri. Nah, saudara, penghormatan seperti apakah yang akan kita berikan kepada Kristus yang kelahirannya nanti akan kita peringati? Penantian seperti apakah yang kita akan tunjukkan kepada Kristus tiap-tiap tahun di masa-masa Advent ini? Apakah kita menanti dengan gelisah? Apakah kita menanti dengan putus asa? Apakah kita menanti dengan sikap yang cuek dan tidak berpikir lagi pokoknya tahun ini lewat dan sudah begitu aja? Dengan sikap apakah kita menanti dia? Apakah kita sedang menanti pribadi yang adalah
anak Allah itu. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagaimana Kristus itu hadir di tengah-tengah dunia. Pertanyaan, saudara, apakah yang akan engkau dan saya persiapkan ketika kita akan memasuki masa-masa Advent ini? Hati seperti apa yang akan kau berikan kepada Kristus? Nah, saudara, biarlah ini menjadi perenungan setiap kita. Mari bersama-sama kita lihat Dia, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Mari kita lihat Dia sebagai Sang Anak Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Apakah Dia membawa pengharapan bagi kita? Apakah Dia membawa sukacita bagi kita? Apakah Dia membawa kekuatan bagi kita? Dan apakah Dia membawa keselamatan yang sungguh-sungguh kita hidupi tiap-tiap hari? Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, kita merenungkan kembali kalimat dari Yohanes Pembaptis tentang siapa Kristus yang Dia nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita ambil waktu pribadi, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah, inilah kurban yang sempurna. Seperti dia menyatakan bahwa pribadi ini jelas tujuannya, yaitu untuk melayani, menderita, dan memberikan dirinya bagi setiap kita. Sudah, bagi pribadi yang seperti ini, hati apa yang kita akan berikan kepadanya ketika kita menanti-nantikan Dia? Apakah hati yang seenak diri kita sendiri, hati yang semau kita sendiri, atau hati yang kemudian karena kita sudah terlalu lelah, terlalu capek menjalani tahun ini, sehingga ada hati yang dingin di dalam diri kita. Kita tidak lagi bisa melihat Dia sebagai anak domba yang siap berkorban apapun dilakukannya untuk kita. Atau kita tidak dapat lagi melihat Dia sebagai anak Allah yang agung, yang mulia itu, namun yang mau datang ke tengah-tengah dunia berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara, biarlah momentum Advent dan Natal tahun ini yang nantinya akan kita peringati, akan kita jalani sama-sama, justru menjadi sangat bermakna karena kita menjalaninya bersama dengan Sang Anak Domba yang sudah terlebih dahulu menderita bagi kita. Dia tahu apa artinya sakit, Dia tahu apa artinya kecewa, Dia tahu apa artinya marah, Dia tahu apa artinya dikhianati, Dia tahu apa artinya penderitaan itu, Dia tahu apa artinya kesulitan dan kesesakan itu. Dia tahu semua apa yang kau dan saya sedang alami saat ini. Justru karena itu Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah Dia, lihatlah Kristus. Karena di dalam penantian yang benar itu kita mendapatkan kekuatan baru di dalam Kristus. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh menyanyi, memuji Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan, dan kami boleh sejenak merenungkan firman-Mu. Tuhan, hari Minggu ini memasuki masa Advent yang pertama. Tuhan, tolong setiap kami supaya masa Advent yang berarti kami menantikan, kami sungguh-sungguh menanti dengan hati yang mau melihat kepada Kristus Sang Anak Domba itu. Kami mau menanti dengan melihat kepada Kristus Sang Anak Allah itu, dimana ketika kami mungkin sedang sulit, ketika kami mungkin sedang susah dan hidup kami sedang sesak hari-hari ini, atau mungkin kami terlalu cuek dengan setiap kondisi yang ada di sekitar kami kembali lagi diingatkan bahwa ada pribadi yang mendatangi kami, ada pribadi yang menghampiri kehidupan kami, ada pribadi yang menyertai kami, sehingga kami tidak berjalan sendirian. Tapi tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa melihat, memandang kepada Kristus dengan benar. Jaga sikap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya ketika kami memasuki masa-masa Advent dan Natal ini, kami sungguh-sungguh bisa mengalami Kristus Sang Anak Domba itu, mengalami Kristus Sang Anak
Allah itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa malam kita selesai sampai di sini, saudara. Saudara terus diingatkan setiap hari Rabu pukul 7 malam kita bisa mengikuti doa malam baik di gereja maupun juga di rumah kita masing-masing melalui live streaming. Dan kita doakan khususnya ketika kita akan memasuki masa-masa Advent dan Natal, Tuhan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.